Halo pemirsa Radar Semarang TV, kita berjumpa kembali di Orase, obrolan Radar Semarang TV. Pada edisi spesial kali ini kita menghadirkan tamu spesial yang sangat inspiratif. Beliau adalah seorang legislator yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Semarang dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Semarang. Yang menarik dari tamu kita pada kesempatan kali ini, beliau ini sangat inspiratif, penuh warni perjalanan hidupnya. Sebelum menjadi anggota dewan, pernah berprofesi sebagai tukang bakso, kemudian juga tukang cat, pernah juga menjalani profesi sebagai seorang sales sebelum akhirnya menjadi legislator. Dia adalah Bapak Djoko Santoso, legislator dari Partai Gerindra yang juga anggota Dewan di DPRD Kota Semarang. Kita sapa langsung Pak Djoko Santoso. Apa kabar Pak Djoko? Baik, alhamdulillah Mas Ulis. Sehat Pak Djoko ya? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini hobinya apa ini? Katanya suka pingpong Pak Djoko. Saya dulu kecil ketika masih SMP, Iya. Ya mulai SD sebenarnya, cuman sampai puncaknya itu hanya sampai di SMA ketika ikut kejuaraan daerah tingkat Jawa Tengah. Oh, Porda. Kejurda. Kejurda itu juara 3. Wah. Maaf, juara 2. Wah, runner up. Ya. Iya. Tapi bergu ya. Iya, tapi Mewakili Kota Semarang. berarti beliau ini adalah mantan atlet. Ya, atlet di cabang olahraga tenis meja pingpong. Ya. Ini tapi bukan suka mingpong orang, bukan ya Pak ya, pingpong. Nah, sekarang terjun di, tapi masih ada sisa-sisa Pak ya. Sisa-sisa karena sudah berapa tahun ya, mulai dari 92 sampai sekarang itu berarti sudah 30 tahun, berarti sudah tidak bisa mungkin ya. Tapi kalau tampilan 1 bulan 2 bulan menyesuaikan, saya kira juga masih bisa kembali lagi. Cuma memang fisiknya belum kayak dulu ya Pak ya. Pak Djoko, Anda itu di lingkungan orang-orang terdekat, teman-teman itu akrab dipanggil Djoko Jos. Kalau ada minuman kopi Jos, ini Djoko Jos. Itu artinya apa nih Pak? Sebenarnya itu kan singkatan nama saya Mas, biar lebih mudah mengundang mungkin ya. Djoko Santoso itu kan kalau disingkat Jos begitu. Oh, Jos ya Pak ya? Iya, karena sering dipanggil Jos itu terus saya cari filosofinya apa ya begitu. Tapi ketika menjadi anggota dewan gini kayaknya pas ini. Jadikan orang senyum sehat. Jadikan orang ya Pak. Menarik nih, Jos. Berarti S-nya 2 ya Pak? S-nya 2. S-nya 2, jangan salah. Kalau Jos S-nya 1 itu cuma sampai senyum aja. Iya, senyum. Belum sampai sehat. Ya, takutnya kalau senyum tak terus nanti malah dibawa ke RSJ. Ke timur Pak, dekat Lurungan ya. Jadi itu sejarahnya Pak Djoko Santoso itu dipanggil akrab Djoko Jos, biar makin dekat juga dengan masyarakat ya Pak ya. Karena Pak Djoko ini kan juga aktif turun ke tengah masyarakat. Termasuk sebelum ke sini juga sempat nyambangi warga Pak ya. Karena biar mudah juga toh ketika disosialisasi masyarakat, kalau saya nyebut wilayah gitu pasti kan terus langsung katakan nyebut Bandarjo Jos. Tapi ya kok ya pas gitu ya. Kayaknya harus mengepas-ngepas kayak gitu. Wong politik kan harus ngepas-ngepas kayak gitu Mas Ulis. Iya. Pak Djoko tadi saya kan di awal cerita ini perjalanan hidup Pak Djoko itu penuh warna-warni. Profesinya pernah jadi tukang bakso, bener ya Pak? Iya. Pernah jadi tukang cat juga. Rapi Pak ya, tapi kerjanya ngecat rapi Pak ya. Saya sih ikut-ikutan saja sih Mas. Jadi sebenarnya tidak ada keahlian itu karena terpaksa saja. Kalau baksonya enak juga ya Pak Laris? Baksonya di Jalan Mataram 396 dulu ya. Nah, pernah jadi juga sales juga. Nah, bisa diceritakan Pak satu persatu profesinya ini dijalani kapan dan di mana waktu itu? Saya lulus SMA tahun 92. Terus di Semarang tampaknya ya, dulu ya. Ketika itu sebelum saya itu teman-teman atlet kadang banyak yang ketika juara terus mendapatkan tempat di entah itu di BUMN, entah di bank atau pekerjaan yang menarik untuk
Terus saya tunggu 2 tahun, 3 tahun, tampaknya kok belum ada ruang untuk saya. Belum dipanggil-panggil. Belum dipanggil-panggil, kok belum ada tempat ya. Ada yang PNS juga, teman-teman saya juga, tapi nasib saya mungkin ya Mas. Jadi sudah pernah juara, walaupun levelnya baru provinsi begitu, tapi pernah juara. Tapi kembali lagi mungkin keberuntungan belum di tempat saya. Maka karena saya dalam sisi ekonomi itu serba kekurangan, terutama di wilayah saya kan daerah Bandarharjo. Kalau Mas Sulis tahu itu sebutan kerennya Baru Tikung. Baru Tikung sekarang memang tempatnya santri. Kalau dulu memang tempatnya gali. Brooklynnya Semarang. Texasnya. Sekarang udah bagus sih Mas. Sudah berubah. Musolanya sudah 45, masjidnya 5. Jadi sudah bagus lah. Seperti saya begitu tuh. Sudah nggak tampak yang dulu ya Pak ya. Ya dengan keterpaksaan itu terus akhirnya saya juga mencari pekerjaan yang penting mendapatkan untung dan bisa makan gitu. Apapun saya lakukan, seperti ketika saya dulu memang seneng organisasi Mas. Seneng organisasi, saya mulai dari tingkat ranting begitu, menjadi salah satu pengurus Ormas, OKP, terus saya dapat channel teman di kota, terus ikut pekerjaannya, namanya Pak Agung, itu ketua Kosgoro Kota Semarang, GM Kosgoro begitu. Beliau kebetulan kontraktor. Iya, karena belum ada tempat yang pas untuk saya, pingpong keahliannya, tenis meja, kayaknya kalau ngecat ini pas nih. Terus saya akhirnya dikirim ke PLTU itu ketika pas bangunnya PLTU itu. PLTU Tambak Lorok. Oh, itu yang ngecat Pak Joko. Wah, ada karya monumentalnya ya. Karya monumental, ngecatnya. Maksudnya catnya. Kalau pas saat itu saya lihat, wah PLTU, wah catnya dulu yang ngecat Pak Joko Jos. Terus selepas itu, karena namanya kontraktor itu kan kadang ada proyek, ada menang lelang, kadang enggak begitu. Ketika masa transisi begitu, Pak Agung itu punya kantor di bawah di 396 Mataram itu. Kebetulan dulu jualan baju muslim, tapi juga enggak laku, akhirnya dirubah jadi bakso, jualan bakso di situ. Saya ngambil bakso sampai di daerah Sumawono sana. Karena bakso kecil di Sumawono kan enak-enak itu. Pentol bakso. Bakso. Jadi ngambil baksonya sana sini tinggal ngolah saja. Tinggal tiap hari itu dilaju Pak? Enggak sih, 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Setelah itu saya sambil namanya seneng organisasi, saya juga ikut seneng di penyelenggaraan pemilu tahun 2003 itu tahun 1999 ketika ada pemilu langsung pertama pertama kali setelah reformasi itu, ya. Terus saya ikut partai PKP kalau tidak salah. PKP. Tapi saya tidak mengambil sebagai calegnya. Saya kepingin belajar dulu, maka saya menjadi PPK, panitia pemilu tingkat kecamatan itu. Karena dulu kan unsur panitianya kan dari partai politik. Betul. Saya ikut di situ. Terus tampaknya asik nih di politik itu. Terus tahun 2003 itu baru saya sebelumnya sudah keluar dulu, karena menjadi PPK harus netral. Saya keluar dari partai, ikut PPK yang tahun 2003 mulai pemilu tahun 2004 itu persiapan tahun 2003 saya sudah tidak berpartai, tetapi saya ikut dalam penyelenggara pemilu. Asik juga. Nah, itu berangkatnya awalnya ya. Kalau salesnya sales apa dulu Pak? Salesnya sales minyak. Sales minyak? Iya. Minyak apa Pak? Minyak solar. Minyak solar, Baik Pak Joko Jos, nanti kita lanjutkan lagi ngobrol kita, menarik ini. Jadi itu cerita awal Pak Joko Jos ini terjun di dunia politik dengan kehidupan yang penuh warna-warni,
ketika menjadi atlet pingpong ya Pak ya, terus akhirnya berprofesi informal sampai sekarang menjadi anggota Dewan. Nanti kita lanjutkan ngobrol kita dengan Bapak Djoko Jos, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang. Oke, kita lanjut ngobrol kita dengan Pak Djoko Jos. Jos itu ada artinya ya, kepanjangannya apa tadi Pak? Jadikan orang senyum sehat. Jadikan orang senyum sehat. Ya. Ini nanti dibikin spanduk Pak di setiap kelurahan Pak, kayaknya Pak harus menarik ini. Ini senyum toh harus ada nilai plusnya, harus sehat ya. Kalau cuma senyum maknanya kan luas ini. Betul Pak. Kalau sehat mesti harus makmur juga. Iya iya. Orang kalau nggak makmur susah senyum susah, ya. Bahagia itu penting. Pak Djoko tadi di awal Pak Djoko sampaikan memang suka berorganisasi ya Pak ya. Salah satu organisasi pertama organisasi kepemudaan Pancasila, betul Pak ya? Ya, jadi banyak organisasi, tidak hanya pemuda Pancasila. Mulai dari level bawah tadi yang saya sampaikan tingkat ranting. Iya. Saya umur 24 tahun itu sudah menjadi ketua RT. Wah, ketua RT termuda loh. Ini kalau ada pemilihan. Iya, mungkin termuda ya. Termuda. Akhirnya kalau di jabatan di kemasyarakatan saya ketua LPMK itu usia berapa ya? Usia 30 berapa begitu. Iya. Belum sampai 40 sudah ketua LPMK. Oke. Terus mulai karir di organisasi tingkat kota itu tahun 2003. Iya. Itu menjadi pengurus pemuda Pancasila tetapi di bidang koperasi. Terus tahun 2007 itu menjadi ketua pemuda Pancasila Kota Semarang. Jadi saya menjadi ketua pemuda Pancasila itu di Kota Semarang 12 tahun. Ya, 3 periode sih. 3 periode? Ya, 1 periode 4 tahun. Terus juga itu menjadi ketua KNPI 1 periode. Pernah diwakil ketua HIPMI, wakil ketua KNPI Jawa Tengah, terus PSM, banyak juga sih, banyak PSM itu apa? Ya. Pekerja sosial masyarakat. Pokoknya yang akhirat-akhirat saya itu seneng, urusan akhirat. Iya. Jadi nggak hanya dunia, akhirat juga diikuti lah. Nama juga suka organisasi ya Pak Djoko ya. Pak Djoko, tadi sempat diceritakan juga suka berorganisasi, kemudian tertarik ke dunia politik. Bukan karena dulu juga jadi partai awal pertama PKP, kemudian sempat menjadi komisioner penyelenggara pemilu ya. Apa yang mendorong Pak Djoko Jos ini terjun akhirnya 100% full untuk menjadi legislator atau berkiprah di dunia politik? Ya, selama saya menjadi penyelenggara pemilu tahun 2003 sampai dengan 2012 begitu, ternyata manfaat saya untuk masyarakat belum bisa langsung memberikan manfaat ya. Kalau saya punya filosofi hidup itu urip kudu urup. Hidup itu harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ketika saya di KPU itu manfaatnya langsung itu belum ketemu. Nah, kebetulan ketika menjadi LPMK itu banyak dorongan dari masyarakat di Bandarharjo karena saya ketua LPMK. Saya Pak RW menyampaikan, Mas, kalau di Bandarharjo ini alangkah baiknya kalau ada tokoh yang harus dijadikan anggota dewan. Saya sampaikan, Pak RW, saya itu kan anggota KPU, harus netral, tidak boleh berpartai. Gitu. Keluar Mas, saya di KPU digaji loh, nanti yang gaji siapa begitu kan. Enggak apa-apa, pasti jadi. Jadi karena Pak RW itu semangatnya luar biasa dan menjamin saya jadi. Itu RW di Pak, yang menjamin saya Pak RW. Bukan dorongan saya kepengen jadi terus tumbuh itu tutup begitu. Ketika saya ternyata manfaatnya kurang kok ditawani. Yang nawani malah bukan dari partai politik. Dari bawah. Nah, ketika masih anggota KPU, ternyata juga banyak yang melirik saya ini ketua-ketua partai. Tidak perlu saya sebutkan beberapa partai itu. Saya akhirnya timbang-timbang, saya sampaikan kepada Pak RW, Pak, kira-kira apa partainya? Belum punya pertimbangan begitu. Sudah ada tawaran, cuman saya sampaikan. Peluangnya ada 3 partai ini Pak. Oke lah, Pak Djoko ini kayaknya pas di Partai Gerindra.
Saya coba dalami dulu visi misi Partai Gerindra seperti apa. Ternyata juga cocok dengan apa yang ada di dalam diri saya Partai Gerindra ini. Padahal kakaknya Pak Joko Jos dari PDIP. Dari PDI Perjuangan, ya. Nggak masalah itu, Pak? Nggak masalah. Dilanjut ceritanya, Pak. Menarik ini soalnya ada dua partai dalam satu keluarga gitu loh, Pak. Dua partai dalam satu keluarga, dalam satu lingkup kelurahan begitu. Iya. Menarik juga memang. Yang satu merah, yang satu putih gitu. Kan sudah nasionalis berarti merah putih. Iya, gitu. Sama lah. Pokoknya sebenarnya sama ya, Pak ya. Tapi aman ya, Pak ya? Aman, alhamdulillah aman. Sekarang malah ikut saya. Kakaknya yang kegeret adiknya. Jadi setelah didorong oleh RW-RW di lingkungan sana, akhirnya Pak Joko Jos nyalon. Dan kebetulan namanya di KPU saya pada saat itu saya itu gaji masih 3,5 juta itu. Ya memang harus pakai sampingan yang lain. Tentu kalau saya di KPU saja juga mungkin untuk operasional apapun kurang tapi masih ada marketing yang saya sampaikan di depan. Jadi mungkin ini yang bisa membantu saya support gitu. Tapi saya pun menyampaikan ke konstituen ketika mencari suara begitu ke bawah, saya sampaikan saya itu tidak ada modal. Kalau panjenengan jaga ke ora uwi ora obos begitu, saya tidak bisa itu. Tapi saya punya keyakinan saya akan bantu panjenengan ketika saya jadi. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan menghilangkan stigma bahwa orang nyalon di DPRD itu harus pakai uang. Nah, itu stigma yang pernah saya pecahkan seperti itu. Jadi alhamdulillah. Ya walaupun keluar uang pasti untuk kampanye, untuk membeli alat peraga kampanye, tidak mungkin sedikit-sedikit ada lah keluar ya Pak ya. Tapi yang jelas kalau untuk apa di depan memberikan sedekah politik atau apa itu. Waktu keluar dari KPU kemudian nyalek ya. Meskipun mungkin ya waktu itu nyalek ya peluangnya kan nggak 100% lah ya Pak ya. Kalau di KPU sudah pasti paling nggak 5 tahun sebagai komisioner ya. Waktu memutuskan keluar dan nyalek, gimana tanggapan keluarga, istri dan putra putri Pak? Ya saya memberikan gambaran kepada keluarga begitu, terutama istri ya. Kalau anak pada saat itu masih kecil-kecil bahwa di KPU ini memang ada perubahan yang signifikan antara ketika di KPU dengan di partai politik. Tentu ketika dari sisi pertemanan di KPU itu lebih luas pertemanan secara ikhlas begitu. Beda dengan ketika di partai politik itu kan pasti akan terpolarisasi begitu. Yang kita rasakan memang saat ini betul-betul terjadi. Kepentingannya banyak lah. Kepentingannya banyak begitu. Lah ini yang harus memberikan pengertian kepada keluarga, harus tahu tentang itu. Yang penting niat kita itu adalah urip iku urup bisa membantu orang. Dan alhamdulillah jadi seneng. Bangga begitu kita bisa membantu orang itu rasanya plong gitu, seneng gitu. Nah ini yang kita rasakan. Banyak anggota dewan Pak Joko itu kan tersandung kasus, mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten kota. Keluarga, istri, anak-anak selalu mengingatkan agar tidak neko-neko Pak Joko. Kalau kita sih yang justru bisa memberikan pengertian, yang terpenting bagaimana kita ini uang yang kita bawa pulang adalah uang yang berkah, yang enak dimakan begitu. Nah ini yang membuat keluarga itu juga support kepada saya dan alhamdulillah istri saya sekarang juga ikut membantu saya di kepengurusan partai di beda bidang begitu. Kalau saya ketua DPC, istri saya ketua perempuan Indonesia Raya atau perempuannya Gerindra. Terus anak saya sudah mulai beranjak dewasa ini sudah bisa belajar juga politik. Belajar politik juga menjadi ketua Tidar, ketua Tunas Indonesia Raya. Pokoknya kalau yang belakangnya ada Indonesia Raya pasti itu underboy-nya dari Partai Gerindra. Wah, ini berarti satu keluarga itu udah satu visi. Satu visi. Pak Joko terakhir nih, ke depan apa yang belum dicapai dari harapan cita-cita Pak Joko sebagai anggota legislatif? Jadi secara kalau ada pribadi, ada organisasi. Kalau organisasi ini
di partai politik tentu, karena saya menjadi ketua DPC, kewajiban yang hutang belum terbayarkan saya selaku ketua DPC dan kader Partai Gerindra tentu harus menjadikan Pak Prabowo Presiden tahun 2024. Itu suatu keharusan bagi kita. Harga mati. Harga mati. Yang kedua, tentu saya akan mencoba sebagai diri saya, bukan sebagai partai politik, tapi sebagai pribadi. Tentu kewajiban saya yang sebagai filosofis yang saya sampaikan di depan, ini harus lebih intens lagi, lebih bermanfaat lagi. Jangkauannya mungkin ke depan juga harus lebih luas lagi. Betul. Begitu. Oke, baik Pak Joko Jos, sangat inspiratif, penuh warna-warni perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan ke depan akan semakin bermanfaat bagi warga Kota Semarang. Sukses Pak Joko. Demikian pemirsa perbincangan kita di obrolan Radar Semarang bersama dengan Bapak Joko Santoso, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang yang juga anggota DPRD Kota. Saya Sulisesa, terima kasih, sampai jumpa.